Halo Studio Lovers. Nama Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim Polri, mencuat di tengah kasus Ferdy Sambo. Eits, namanya mencuat bukan karena dirinya diduga terlibat ya Studio Lovers. Nah, melainkan nih karena Susno Duaji dalam kasus Ferdy Sambo sering memberikan analisanya. Nah, karena seringnya Susno Duaji melakukan analisa terhadap kasus Ferdy Sambo ini nih Studio Lovers, ia pun mengaku mendapatkan teror. Susno Duaji mengaku datangi anggota kepolisian dengan mobil dinas berplat nomor Jakarta dan Inavis. Belum jelas apakah itu benar-benar teror akibat Susno Duaji bersuara dalam kasus Ferdy Sambo atau bukan. Nah, sembari menunggu kepastian ini Studio Lovers, mari kita kenali lebih dalam tentang siapa sih sosok dari Susno Duaji sebenarnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Profil hidup dan pendidikan Susno Duaji. Susno Duaji memiliki nama beserta gelar lengkap Dr. Andes MSc Duaji SHMSc yang lahir di Pagar Alam, Sumatera Selatan pada tanggal 1 Juli 1954. Susno Duaji merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Duaji, seorang sopir. Ibunya adalah Siti Amah, seorang pedagang kecil. Susno Duaji kemudian menikah dengan Herawati dan dikaruniai 2 orang putri. Seperti diketahui Studio Lovers, Susno Duaji adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabar Reskrim Polri, yang menjabat sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK dan Kapolda Jawa Barat. Susno Duaji merupakan lulusan Akabri Kepolisian dan mengenyam berbagai pendidikan, antara lain di Studio Lovers, yaitu Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, S1 Hukum, S2 Manajemen, dan Sespati Polri. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1977, Susno menghabiskan sebagian karirnya sebagai perwira polisi lalu lintas. Selama menjadi perwira polisi lalu lintas, Susno sudah mengunjungi 90 negara untuk belajar menguak kasus korupsi. Ia juga mendapatkan kursus dan pelatihan, di antaranya Senior Investigator of Crime Course di tahun 1988, Hostage Negotiation Course Anti-Terror di Universitas Louisiana, Amerika Serikat di tahun 2000, Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur, Malaysia di tahun 2001, Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan 2003, Training Anti-Money Laundering Counterpart di Washington DC, Amerika Serikat. Dengan segudang pengalaman di jenjang pendidikannya, wajar saja ya Studio Lovers, ia memiliki karir yang mentereng. Puncak karir Susno Duaji. Karirnya mulai meroket ketika Susno Duaji dipercaya menjadi Wakapolres Pemalang pada tahun 1989. Kemudian tahun berikutnya menjadi Wakapolres Yogyakarta berturut-turut. Setelah itu Studio Lovers, ia kemudian sebagai Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang. Susno Duaji mulai ditarik ke Jakarta ketika ditugaskan menjadi Kepala Pelaksana Hukum di Mabes Polri dan mewakili institusinya membentuk KPK pada tahun 2003. Pada tahun 2004, Susno Duaji ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Setelah 3 tahun di PPATK, Susno kemudian dilantik sebagai Kapolda Jawa Barat pada tanggal 24 Oktober 2008. Susno Duaji lalu menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggantikan Bambang Hendarso Danuri. Susno sejak itu dikenal dengan Truno 3 atau orang nomor 3 paling berpengaruh di Polri setelah Kapolri dan Wakapolri. Nah, itulah alasan kuat akhirnya ia juga ditunjuk sebagai penasehat Korsahli Kapolri pada tahun 2011 hingga 2012. Tapi Studio Lovers, dengan kiprahnya yang begitu besar di kepolisian, itulah juga menjadi awal keterpurukannya di bidang yang ia tekuni di kepolisian. Mengapa demikian ya Studio Lovers?
Susno Duaji terjerat kasus hukum. Susno yang merupakan salah seorang petinggi di kepolisian kala itu akhirnya tersandung masalah. Tentu saja Studio Lovers yang paling diingat adalah kasus Polri versus KPK. Ya, di masa jabatannya sebagai polisi, kasus Polri versus KPK hingga disebut dengan istilah cicak versus buaya. Dan kala itu Susno masih menjabat sebagai Kabar Reskrim Polri. Kasus cicak versus buaya pun sempat terlontar dari Susno Duaji kala itu, sehingga banyak dikutip dalam judul berita hingga ramai di media massa. Susno Duaji pun akhirnya pernah merasakan mendekam di jeruji besi. Dia dijebloskan ke dalam penjara pada April 2013 lalu. Susno didakwa atas kasus korupsi PT Salmah Arawana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Oleh sebab itu Studio Lovers, ia menjalani putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonisnya 3 tahun 6 bulan penjara. Susno pun juga harus membayar denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya itu saja, Susno juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara 4 miliar rupiah. Tentu saja Studio Lovers, Susno akan merasakan bagaimana memulai tatanan kehidupannya kembali setelah lepas dari jeruji besi itu. Kabar terkini Susno Duaji menekuni kegiatan bertani. Setelah resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong, Jawa Barat pada tahun 2015, pemberitaan tentang sosok Susno Duaji pun mulai berkurang. Namun menelusuri pencarian di Google nih, banyak loh yang menanyakan tentang di mana Susno Duaji sekarang. Terlepas dari sosok Susno yang kontroversial dan kasus hukum yang pernah menjeratnya, Susno pun kini meninggalkan ibu kota dan melanjutkan hidup di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Perbedaan pun terlihat, jika dulu Susno tampil mentereng dengan pangkat jenderal pangkat 3 polisi, kini ia justru tampil sederhana dengan hanya menggunakan kaos, bahkan sendal jepit. Ya, dalam akun Instagramnya, Susno sering membagikan aktivitasnya sebagai seorang petani kopi di Pagar Alam. Kini Susno kembali ke kampung halamannya, yakni Pagar Alam, Sumatera Selatan. Mantan Jenderal Purnawirawan Bintang 3 ini Studio Lovers mengaku nyaman dengan suasana tenang dengan semilir angin disertai kicauan burung di alam bebas. Pada postingan Susno Duaji pada tanggal 21 November 2021 misalnya, Susno Duaji berbicara soal kenikmatan menjadi seorang petani. Menurutnya bertani itu sangat menyehatkan dan gratis ketimbang harus pergi ke tempat gym yang berbayar. Kemudian pada postingan Susno Duaji selanjutnya nih, ia pun membagikan momen mempromosikan kopi asal Pagar Alam. Menurutnya kopi Pagar Alam merupakan penopang ekonomi rakyat. Nah, Studio Lovers, sudah terjawabkan siapa Susno Duaji itu dan bagaimana kehidupannya dulu dan sekarang. Sebagai akhir dari video kita kali ini, seperti biasa ya Studio Lovers, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!